Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bos semuanya, hari ini kita kembali ngebahas sebuah laptop canggih yang harganya itu memang bukan dibuat untuk para kaum mendang-mending. Sebab harga laptop ini di bawah di angka 20 juta rupiah, tapi benefitnya, wah ini dia benar-benar menawarkan sesuatu yang beda. Kalau dipakai kelihatan mewah, nyaman, terus dapur pacun juga super ngebut, plus layarnya mungkin kelihatan biasa, namun ini touchscreen pula. Nah, kenalin bro, laptop yang kita bahas inilah tipe Acer Swift 14 AI SF14 61T R4 HP. Nah, laptop ini kalau kita perhatikan, poin utamanya dia cuma ada di dua topik utama. Yang pertama dapur pacu, yang kedua adalah experience penggunaan. Nah, ini kalau kita pecah, yang pertama kalau kita ngomong soal dapur pacu, laptop ini memang ditenagai oleh salah satu laptop yang tercepat di dunia bro. Dia pakai AMD Ryzen AI9 terbaru tipe 365 yang punya 10 core per 20 thread dan speed maksimal di angka 5,0 GHz. Nah, prosesor ini bro, dia juga punya AI Engine NPU sebanyak 50 TOPS. Nah, dari sini kita bisa maksimalkan bro software-software AI, entah dari LLM dan juga aplikasi generatif lokal lainnya yang langsung bisa kita pakai di laptop ini. Contohnya, lewat software Amuse yang bisa kita generate text to image, dan di sana itu juga ada settingan terbaru bro, settingan AMD XDNA 2 Stable Diffusion dan juga Super Resolution. Nah, di dalam settingan ini kalau kita ingin hasilnya semakin maksimal, kita juga harus tunjang oleh settingan. Ada 3 poin utama, ada fast, ada juga balance sama quality, yang dimana semakin tinggi settingannya mungkin generate-nya agak memakan waktu, tapi hasilnya ini akan jauh lebih realistis dan juga bisa membantu kebutuhan teman-teman. Nah, ini dari text to image bisa kita maksimalkan untuk kebutuhan yang lainnya juga. Kemudian kalau kita lihat enaknya prosesor ini juga, dia itu sudah punya AMD Radeon Graphics 880M yang punya frekuensi gede bro, di angka 2900 MHz dengan frame cukup gede yang kalau kita lihat dari diag kebacanya sudah 16 GB bro. Jadi semisal kita pakai software yang berat-berat, entah itu kayak buka AutoCAD terbaru, kalian buka Adobe Premiere, DaVinci ataupun analisis data yang gede, wow ya masuk semua bro. Wong harganya aja di angka 20 juta rupiah. Dapur pacunya ngeri pula seperti ini. Kemudian kalau kita pakai lagi, laptop ini juga memiliki RAM udah 32 GB DDR5. Nah, RAM-nya ini tersolder, penyimpanannya juga cukup gede, dikasih 1 TB M2 NVMe 4 dengan speed di atas 6300-an. Layarnya pakai 14 inch, resolusi WWXGA, akurasi 100% sRGB, plus ada fitur touchscreen-nya. Nah, karena ini touchscreen bro, jadinya pas kita sering multitasking, kita nggak perlu pakai banyak mouse, kita tinggal tunjuk-tunjuk layar. Nah, ini akan mempermudah pekerjaan teman-teman sekalian. Kemudian laptop ini kalau kita lihat, untuk benefit yang lain, software ini sudah dibekali oleh Windows plus Office 2024, dan ini kalau kita pakai bro, baterainya juga super awet. Dengan baterai dikasih jumbo seperti ini, kalau kita bongkar di angka 74 Wh, laptop ini mampu bertahan tanpa dicas sama sekali. Dia bisa sampai 10 jam dan itu real time bro. Ini adalah keistimewaan dari AMD Ryzen AI tadi. Kemudian untuk suhunya, kalau kita lihat memang suhunya menurut saya dia agak sedikit panas, beda dengan laptop pada umumnya, karena dia itu bisa menyentuh di angka 53 sampai 54 derajat Celcius. Mengingat sebenarnya kalau kita buka dalamannya, laptop ini sebenarnya punya dual fan, cuman posisi fan-nya dia ini berseberangan, jadi kelihatannya kayak cuma single fan, terus X-nya juga cuma satu, padahal dia ini pakai dual fan. Dan enaknya juga laptop ini bro, dia punya desain yang premium. Nah, desainnya ini full pakai aluminium, tapi punya detail-detail khusus. Contohnya di bagian cover luar, memang kayak hanya ada tulisan Acer aja, terus di bagian samping pojok kiri atas, ini juga ada modelnya kayak motif bulat-bulat. Nah, ini saya kira kayak nggak ada fungsinya. Memang di luar nggak ada, tapi di bagian dalam bro, nah dia menarik bro. Dia di dalam touchpad itu ada sebuah indikator lampu, tapi dia hanya bisa nyala untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Contohnya pas kita lagi neken tombol Copilot Preview. Nah, ini dia bisa nyala bro, nyalanya cukup satisfying seperti ini. Kemudian dari settingan ini bro, kita juga bisa memaksimalkan performanya, ataupun sekedar kalian ingin mengupdate softwarenya, hingga teman-teman juga bisa mengatur untuk kebutuhan yang lain. Nah, ini pokoknya settingannya cukup dipermudah, dan juga laptop ini untuk feel pengetikannya cukup nyaman. Dia punya empuk, tactile, ada backlightnya. Terus pas kita pakai untuk dengerin entertainment, suaranya juga istimewa karena dia pakai DTS:X. Cuman kalau kita perhatikan di bagian fisiknya, yang di bagian layar ini bro, ini kan agak unik bro ya. Umumnya dia itu kalau laptop itu lurus, nah kalau ini agak menonjol ke atas. Ini mana laptop ini itu dia punya kamera yang disematkan di dalam sini. Nah, kameranya ini sudah ada private shutter, cuma sayangnya di harga 20 juta dia masih belum dilengkapi sama IR kamera. Tapi kameranya ini sebenarnya benih bro, dan jernihnya kameranya ini sudah memiliki
Windows Studio Effect, yang dimana software ini bisa memaksimalkan kita untuk kebutuhan meeting online, ya entah pakai Google Meet ataupun Zoom. Dan yang jelas pas kita pakai laptop ini untuk kebutuhan copy paste data, dia punya colokan I/O port yang lengkap. Contohnya Type-C multifungsi, dia ada USB-A, ada juga port HDMI sama jack 3.5. Terus bro, yang terakhir, laptop ini pas kita pakai, dia juga sudah didukung oleh WiFi jempolan. Pakai WiFi 7 yang dijamin lebih peka sama sinyal karena bandwidthnya ini dia 2 kali lebih ngebut dibandingkan seri WiFi 6. Terus kalau kita ngomong soal performanya, nggak usah ditanya, langsung saja kita kasih data seperti ini supaya laptop ini bisa dilihat tolak ukurnya itu cocoknya dipakai untuk apa kawan. Nah, jadi kesimpulannya ini bro ya, semisal kita memang ngomongin budget di angka 20 juta rupiah, opsinya itu kalau beli laptop banyak sekali. Kita bisa beli geser Ultrabook di merek lain yang pakai Intel atau AMD. Kita juga bisa geser ke seri gaming yang harga seperti ini, kita juga dapat performa yang jauh lebih powerful. Cuman kalau segmen kebutuhan teman-teman sebagai seorang bisnismen ataupun konten kreator yang memang punya intensitas tinggi sekali, lah boleh banget bro, ini dijadikan salah satu wishlist yang memang kekurangannya adalah laptop ini mungkin sistem security-nya aja yang kurang lengkap. Kamera belum ada infrared, jadi loginnya kita hanya menggunakan kata-kata, fingerprint juga belum ada. Overall yang lain dia istimewa di angka 20 juta rupiah dan layarnya touchscreen pula. Ya wis gitu aja bro ya. Saya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos.